Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa kita dapat melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Sebenarnya PR-nya sudah dari awal-awal sudah disiapkan, cuma setelah itu tidak sempat membuka laptop. Jadi baru tadi pagi ya PR di-share ke grup materi. Tapi PR-nya segampang ya. Pasti semuanya bisa ya kan. Jadi enggak apa-apa kalau di-share baru tadi pagi karena PR-nya mudah. Jadi kita langsung saja mengingat waktu ya supaya waktu kita bisa full kita gunakan untuk materi. Kita langsung share screen dulu. Ya seperti biasa kita akan mulai dari PR ya. Kita akan mulai dari PR seperti biasa. PR kita yang ini ya? Iya, betul. Ya, yang ini. Jadi langsung aja yang sudah bikin PR, silakan raise hand. Ya, Ibu Yanairo ya. Ibu Yanairo. Yang pertama dari kata-kata yang pertama. Yang pertama akar katanya salima. Ya. Transitif waktu lampaunya adalah aslama. Masya Allah. Kata kerja transitif sekarang dan yang akan datang yuslimu. Masya Allah. Pelakunya muslimuna. Muslimuna? Ya. Pelakunya berapa orang Bu kalau muslimuna? Jamak. Jadi kalau satu apa Bu? Muslimun. Ya, jadi muslimun aja ya kita. Ya. Jadi aslama yuslimu. Muslimun. Ya. Jadi pelakunya muslimun. Ya. Baik, bagus sekali Ibu. Lanjut Pak Patrial. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu Pak. Oh iya. Yang nomor 2, akar katanya kharaja. Iya. Kata kerja transitif masa lampaunya akhraja. Masya Allah. Kata kerja transitif sekarang akan datangnya yukhriju. Masya Allah. Pelakunya mukhrijun. Untuk berapa orang itu? Untuk 1 orang. Kalau 1 orang, ju-nya nggak panjang. Mukhrijun. Mukhrijun ya. Ya, bedanya beda baca, beda makna. Ya. Kalau dibaca mukhrijun berarti akhirnya tanwin. Ya. Kalau dibaca mukhrijun berarti pelakunya banyak. Ya, dari situ kita sudah bisa tahu pelaku itu 1 orang atau banyak. Dari bunyi kita sudah harus tahu. Ya, kalau disebut mukhrijun, di ujungnya tidak panjang berarti 1 orang. Kalau dibaca mukhrijun berarti banyak, ya, jamak. Nah, ini dari sini aja kita sudah paham. Tanpa melihat huruf-huruf, kalau kita mendengar bahasa Arab, misalnya ayat Al-Quran ketika kita sedang sholat, imam membaca muslimun atau muslimun, kita seharusnya sudah mengerti bahwa yang dibicarakan itu 1 orang atau banyak orang. Ya, jadi beda baca, beda makna. Ya, mukhrijun 1. Mukhrijun banyak. Ya. Tapi Masya Allah sudah mantap pemahamannya tentang membuat pelaku dari kata kerja transitif. Lanjut nomor 3. Nomor 3 Ibu Leli Nirwani. Silakan Ibu Leli. Kata hasana. Kata kerja transitif masa lampau ahsana. Ya. Kata kerja transitif sekarang atau akan datang yuhsinu.
Masya Allah. Pelaku muhsinun. Muhsinun, berapa orang itu, Bu? 1. 1 orang. Muhsinun ya. Pendek baca muhsinun, itu tandanya tanwin. Kalau dibaca muhsinun cepat, berarti tanwin ya. Kalau muhsinun panjang, berarti pakai waw dan nun. Dari bacaan kita sudah paham, tulisannya karena kita sudah mengerti dari grammarnya, dari gramatika bahasa Arab. Lanjut Ibu Mulyana ya. Bu Mulyana silakan. Nomor 4 Ibu. Baik Bunda. Akar katanya falaha. Kemudian kata kerja transitif masa lampau aflaha. Kemudian kata transitif sekarang atau yang akan datang yuflihu. Yuflihu. Ya, kemudian pelakunya saya bikin yang jamak nih. Muflihun. Muflihun itu untuk jamak. Untuk jamak. Kalau satu orang muflihun. Muflihun. Beda baca, beda tulisan, beda arti ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Berarti sudah paham ya, santri-santri Azharia, kalau terdengar bunyi panjang wa ulaika humul muflihun, nanti mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang ya. Muflihun banyak. Selanjutnya ada Ibu Desmi Roza, silakan. Yang nomor 5 ya. Nomor 5. Akar katanya kholaso. Ya. Kemudian kata kerja transitif masa lampau akhlaso. Ya. Kemudian yang transitif sekarang akan datang yukhlisu. Masya Allah. Dan pelakunya mukhlisun. Mukhlisun berapa orang Ibu? 1. Kalau banyak bagaimana bunyinya Bu? Mukhlisun. Mukhlisun panjang ya, kalau mau dibunyikan mukhlisuna berarti itu banyak. Kalau mukhlisun dengan tanwin artinya 1. Mukhlisuna artinya banyak. Ya, baik, ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi. Pak Marwan boleh. Pak Marwan ya, silakan Pak Marwan. Mana gak kelihatan resennya Pak Marwan nih? Saya resen Ustazah. Saya Alibartis. Siapa yang resen? Alibartis saya Bu. Oh iya, Bu setelah Pak Marwan. Pak Marwan silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 6 Pak Marwan, nomor 6. Ya, siap. Akar kata aruba. Ya. Kata kerja lampau a'rada. A'rada ya. Kata kerja sekarang dan akan datang yu'ridu. Yu'ridu ya. Kemudian pelakunya itu untuk sendiri mu'ridun, untuk banyak mu'riduna, untuk banyak perempuan mu'ridati. Masya Allah, udah lancar sampai perempuan juga udah lancar ya. Kalau satu perempuannya? Mu'ridah. Mu'ridah pakai tak marbuta. Langsung praktek Pak Marwannya, langsung praktek di dalam Al-Quran. Yang penting kita ini apa yang sudah kita pelajari satu persatu, dibaca Al-Quran, dilihat, dipahamin. Apa maksudnya? Ada waw dan alif, ada alif dan ta, langsung dipahami. Allah ifta'alaik Pak Marwan. Lanjut satu lagi, tadi Bu Ali Bartis ya? Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kebagian yang nomor 7 ya Bunda. Ya, nomor terakhir. Akar katanya syarika. Iya. Syarika. Transitif akan datang asriku. Yang masa lampau dulu Bu ya? Yang malakau yusrika. Yusriku gitu. Yusriku. Ulang lagi Bu, kata kerja transitif masa lampau apa Bu? Syarika. Yes, ini yasraku ini yang masa lampaunya. Salah Bu, ulang lagi. Kan kata kerja transitif masa lampau ditambah apa Bu? Tambah alif. Tambah alif di depannya. Iya. Asyriku.
Bukan. Asyraka, maaf. Asyraka, afala itu nggak boleh dirubah-rubah ya. Jadi baris yang nggak ada pola ini nggak berubah-ubah dia. Iya, benar, maaf. Asyraka, asyraka. Ya. Kemudian yusriku, Kata kerja sekarang dan akan datang yusriku. Pelakunya musyrikun. musyrikun. Berapa orang, Bu? 1 orang. Kalau banyak? Musyrikun. Musyrikun ya. Jadi kalau baca Quran Ibu ketemu nanti Bu ya di Al-Quran musyrikun atau musyrikuna. Sudah tahu musyrikun itu orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Asalnya dari asyraka. Ya. Menyekutukan, bukan hanya Allah yang Esa, dia bilang Allah itu, Tuhan itu banyak. Dari asyraka. Asyraka. Mensyarikatkan, menyatukan. Ya kan, bukan hanya satu, tapi beberapa disatukan sama mereka. Maka disebut mereka orang musyrik. Nah, kalau kita tahu akar katanya, nanti kita menerjemahkannya jelas kemana arah terjemahan itu sesuai dengan akar katanya. Masya Allah, mudah-mudahan semua sudah. Ya. Salah-salahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan nggak untuk yang PR ini? Kalau tidak, kita lanjut pelajaran baru. Sekitar PR ini aja. Polanya af'ala, kata kerja transitif masa lampau, yuf'ilu, tidak berubah-ubah, yuf'ilu, yuslimu, yukhriju, yuhsinu. Ya, ini tidak berubah-ubah, ini lebih mudah daripada yang kita kembali kepada kamus. Kepada kamus itu barisnya beda-beda dan kita harus ikut baris itu. Kalau yang ini sama semuanya. Jadi di sini perhatikan yang ketinggalan tadi catatannya dari aslama, yuslim, muslimun, akhraja, yukhriju, mukhrijun. Ya, jadi semua sama. Dari af'ala, yuf'ilu, ahsana, yuhsinu, muhsinun, aflaha, yuflihu, muflihun, akhlasa, yukhlisu, mukhlisun. Tuh, kalau ketemu orang-orang mukhlis, orang-orang ikhlas, asal dari akhlak. A'rada, yu'ridu, mu'ridun. Asyraka, yusyriku, musyrikun. Ya, kalau ketemu kata-kata itu di dalam Al-Quran berarti kita sudah tahu asal-usulnya dan maknanya. Kita lanjut dengan pelajaran baru. Kita sudah banyak belajar tentang bentuk-bentuk kata. Ya. Masih boleh bertanya, Ustazah? Yo, silakan. Ini Dengan siapa? Dengan siapa ini? Dengan Bu Yusnimar. Yusnimar, ya silakan Ibu. Ya, seperti di sini kholasa, akhlasu ya. Enggak Bu, akhlasa. Oh, akhlasa. Iya, akhlasa. Kholasa itu kan kata kerja yang telah lampau. Akhlasa itu apa, Ustazah? Yukhlisu itu kan yang sedang berlaku. Iya. Yang akan datang. Sedangkan akhlasa itu apa, Ustaz? Yang setelah selesai. Yang telah berlalu. Sama dengan kholasa. Nah, bedanya kan yang satu transitif, yang satu intransitif. Oh, iya. Kholasa artinya selesai. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Kalau akhlasa artinya ikhlas, berserah diri, menyerahkan. Jadi yang satu intransitif, yang satu transitif. Ya, ingat ya Bu ya, lupa kemarin itu ya. Jadi kalau ini yang baris yang ada huruf-hurufnya ini, yang contoh ini intransitif, tidak membutuhkan pelengkap. Kharaja, dia keluar, selesai, kalimat sempurna. Ya, tapi kalau dijadikan transitif, akhraja, artinya dia mengeluarkan. Kalau asyraka, syaraka, dia ikut. Sudah selesai, titik. Kita sudah paham, dia ikut, dia berpartisipasi. Tapi kalau asyraka, artinya dia mengikutkan. Ada Allah, dia ikut
lagi yang lain selain Allah. Artinya syirik, menyekutukan. Itu beda akar kata dengan kata yang dibentuk menjadi transitif. Paham Ustaz. Ya, baik. Paham. Kita lanjut, boleh kita lanjut dalam pelajaran baru. Kita lanjut ya. Sekarang kita sudah mengenal beberapa bentuk. Pertama yang paling sederhana tadi itu dari akar kata. Kita sudah mengenal kata kerja masa lampau, kata kerja sekarang dan yang akan datang, kata perintah, termasuk pelaku. Itu sudah kita selesaikan untuk kata kerja intransitif yang kita ambil dari kamus. Kita juga sudah melangkah kepada kata kerja yang transitif, yang membutuhkan pelengkap. Seperti yang tadi, dari kharaja menjadi akhraja. Yaitu yang transitif yang membutuhkan pelengkap. Sekarang bagaimana membuat kata pelengkap itu sendiri. Ya, kita lihat contohnya sekarang, kita mulai dengan cara membuat kata pelengkap. Kita ambil contoh alima. Di unmute ya, tolong ya, co-host. Alima, kata kerja masa lampau. Mengetahui, telah mengetahui. Ya'lamu, kata kerja sekarang atau yang akan datang. Sedang atau akan mengetahui. Ya, ini sudah jelas. Bagaimana cara langkah-langkahnya? Pertama, untuk membuat kata pelengkap ini, kita mulai dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Mulai dari ya'lamu. Sama pada umumnya mulainya dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, ganti huruf ya dengan huruf mim. Nah, ini mungkin yang kemarin bapak-bapak bertanya tuh, kok yang dipakai alif terus gitu. Kapan pakai huruf mim, huruf yang lain? Nah, sekarang kita pakai huruf mim nih. Iya-nya diganti dengan huruf mim. Ya'lamu. Kalau iya-nya diganti dengan huruf mim, bacanya menjadi ma'lamu. Ulang lagi, yang pertama kita mulai dari kata kerja sekarang dan yang akan datang, yaitu ya'lamu. Langkah selanjutnya, ganti huruf ya dengan huruf mim. Ya-nya kita buang, kita ganti dengan huruf mim. Bacanya menjadi ma'lamu. Langkah yang ketiga, tambahkan waw sukun sebelum huruf terakhir. Sebelum huruf terakhir apa tuh? Sebelum huruf mim. Tambahkan huruf waw sukun. Bacanya jadi apa? Ma'laumu. Ya, kalau kita tambahkan waw sukun ini sebelum huruf mim, sebelum huruf yang terakhir, bacaannya jadi ma'laumu. Ma'laumu ya. Langkah selanjutnya, dhammahkan harakat sebelum waw. Ini kalau bacanya ma'laumu buat orang Arab tuh susah. Jadi huruf yang sebelum waw ini yaitu huruf apa? Huruf lam. Yang barisnya la ini kita dhammahkan menjadi ma'lumu. Ma'lumu. Kita dhammahkan lamnya menjadi ma'lumu. Itu sudah jadi kata benda belum? Sudah jadi isim belum? Belum menjadi isim. Masih ada satu langkah lagi, yaitu kita tanwinkan huruf terakhir menjadi ma'lumun. Ma'lumun dari ya'lamu. Apa artinya pelengkap itu di sini? Ma'lumun artinya sesuatu yang diketahui. Maklum, udah maklum. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Sudah maklum, sudah diketahui. Dari alima, dari ilmu, dari mengetahui. Dari mengetahui, alima mengetahui, telah mengetahui, ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Sekali lagi, saya ulang, pertama yang kita cari adalah kata kerja sekarang
dan yang akan datang, yaitu ya'lamu. Berangkatnya dari ya'lamu. Sudah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ganti huruf ya dengan mim. Langkah kedua, ganti huruf ya dengan mim. Dari ya'lamu menjadi ma'lamu. Karena ya-nya diganti dengan mim. Belum selesai, ini kita masih proses ya. Masih proses. Ma'lamu. Langkah yang ketiga, tambahkan waw sukun sebelum huruf terakhir. Huruf terakhir adalah mu, mim in. Ya. Jadi lam habis itu mim. Tambahkan sebelum mim huruf waw sukun. Maka bentuknya menjadi ma'laumu. Ma'laumu. Belum selesai dengan ma'laumu. Langkah keempat, dhammahkan harakat sebelum waw. Menjadi ma'lumu. Ma'lumu. Dari ma'laumu menjadi ma'lumu. Setelah itu, yang terakhir, tanwinkan huruf terakhir. Mu yang tadi mu, dhammah saja, sekarang menjadi dhammaten, ma'lumun. Menjadi ma'lumun. Jadi dalam bahasa Arab, waw sukun itu temannya itu dhammah. Iya itu temannya kasrah. Alif itu temannya fathah. Karena itu di sini waw, maka huruf yang sebelum waw ini diganti harakatnya dengan dhammah. Menjadi ma'lumu. Belum selesai ma'lumu, harus kita tanwinkan huruf terakhir supaya dia menjadi isim. Maka akhirnya menjadi ma'lumun. Maklum, sudah menjadi bahasa Indonesia. Harap maklum, ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi artinya insya Allah kita sudah bisa ya meresapi. Maklum itu dari alimah, ilmu, mengetahui sama. Jadi maklum sudah diketahui. Kita lanjut. Ini rumusnya lebih gampang supaya bisa dibaca sendiri. Untuk membuat kata pelengkap kita dari mana? Dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ya'lamu, ya. Langkah pertamanya apa? Dari ya'lamu ganti huruf ya. Ya, ini diganti dengan huruf mim menjadi, minta bantuan nih kepada mentawai. Ya, ini mim ini termasuk huruf mentawai, termasuk huruf bantu. Maka kita minta bantuan kepada mim menjadi ma'lamu. Dari ya'lamu menjadi ma'lam. Sesudah itu apa lagi? Sesudah itu kita minta bantuan lagi. Wow nih, wow termasuk mentawai juga. Belum selesai karena kita perlu dua bantuan. Pertama huruf mim, yang kedua waw sukun. Di mana diletakkan waw sukun ini? Letakkan pada huruf sebelum terakhir. Huruf terakhir mu, mim. Maka waw sukun letakkan sebelum mim. Jadi ma'laumu. Ma'laumu. Setelah ditambahkan waw sukun, bacaannya menjadi ma'laumu. Belum selesai ma'laumu. Dan susah bacanya kalau ma'laumu. Maka kaidahnya dalam bahasa Arab, kalau waw sukun itu bertemannya dengan dhammah. Ya. Ma'laumu susah dibaca.
maka lam ini, lam yang berharakat fathah ini harus kita ganti dengan dhammah menjadi ma'lumu. Nah, sudah bisa dipanjangkan bacanya. Ma'lumu. Ya, dari ma'laumu menjadi ma'lumu. Belum selesai karena dia belum berbentuk isim, belum berbentuk kata benda atau kata sifat dalam bahasa Indonesia. Maka untuk menjadikan isim kita harus letakkan tanwin di akhir kata. Jadi dari ma'lumu, ini ma'lumu ini bingung, bukan isim, bukan fi'il, nggak ada ya kan. Jadi harus ditanwinkan yang terakhirnya menjadi ma'lumun. Ma'lumun. Udah jadi bahasa Indonesia. Jadi dari mana asalnya ma'lumun ini? Ma'lumun ini asalnya dari yang hitam-hitam ini, dari huruf yang hitam ini, ain, lam, mim. Ain, lam, mim, yaitu alima. Ditambahkan mim di awalnya, sama waw sukun sebelum huruf terakhir. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, santri-santri semua perhatikan dari awal pelajaran kita bahwa yang menjadi persoalan dalam perubahan-perubahan kata-kata ini selalu huruf sebelum terakhir. Jadi walaupun nanti hurufnya 3 huruf, 4 huruf, bahkan ada yang sampai 6, 7 huruf, yang menjadi persoalan nanti huruf yang sebelum terakhir. Ya, huruf awal atau huruf sebelum terakhir. Itu pada umumnya tambahannya ada di situ. Ya, silakan dicatat. Untuk ini asal usul dari kata maklum yang selalu kita gunakan dalam bahasa Indonesia, asal usulnya itu dari ya'lamu, dari kamus, dari alima. Maaf, boleh bertanya, Ustazah? Oh ya, silakan sambil mencatat. Dengan Kalau siapa? pelaku saya Nuri. Hah? Nuri, nama saya Nuri. Ya, silakan Ibu. Kalau untuk pelaku jadi mu'limun begitu. Nah, kan kita ada 2, Bu ya. Ada 2 nih dari alima. Kalau dia alima saja, kata intransitif, dia mengetahui. Itu kan sudah dipahami kan? Dia mengetahui. Ya. Pelakunya, bagaimana caranya? Intransitif, cukup tambah alif sesudah huruf pertama. Kira-kira apa tuh Bu? Kalau dari alima, ditambahin alif sesudah huruf pertama. Alimun, kita sudah belajar kan, yang itu kan yang 3 huruf. Untuk menjadikan pelaku cukup ditambahkan alif sesudah huruf pertama. Jadi alimun, artinya dia orang yang alim. Alim itu artinya mengetahui, orang yang berilmu. Ya. Nggak pakai mim lagi ya? Nggak pakai mim lagi, cukup alimun, cukup tambah alif aja sesudah huruf pertama. Iya. Nah, yang itu kata tunggal. Kemudian jamaknya apa? Nah, ini jamaknya berbeda-beda. Alimun jamaknya apa? Aliman. Enggak, jamaknya yang banyak. Alimun. Enggak. Salah, enggak ada dalam Al-Qur'an alim. Jamaknya? Tiap hari kita sebut. Ulama taksir ya, Jadi, alimun jamaknya ulama. Jadi kalau kita dengar tiap hari itu, ini ulama, asalnya dari alimun. Sebenarnya ulama itu adalah alim-alim yang banyak, orang-orang berilmu yang banyak gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia satu orang udah disebut ulama ya. Nah, ini pergeseran makna ke bahasa Indonesia juga perlu kita ketahui. Tapi kita udah tahu akarnya, udah tahu gramatikal bahasa Arabnya. Iya, Bu. Kalau ada kata mu'alim, lain lagi ya?
Nah, lain lagi. Nanti kita masuk ke sana, Bu. Makanya kuasain dulu yang dua ini nih, ya. Supaya jangan nyampur. Kalau udah nyampur pasti bingung. Iya. Mau selesaikan Terima satu kasih. persatu clear, ya. Nanti ada mu'alim lain lagi nanti pola-polanya. Iya, iya, terima kasih. Yang sekarang dua. Yang dari kamus yaitu yang 3 huruf cukup dengan menambahkan alif sesudah huruf pertama menjadi alimun. Satu orang yang alim, satu orang yang berilmu. Kalau banyak ulama, ya itu intransitif. Kalau transitif ditambahkan alif nanti depannya a'lama, yu'limu, mu'limun. Itu pola-polanya. Ya, Bu ya? Iya, terima kasih, Bu. Ya, lanjut nih kita catatannya udah selesai, yang mencatat kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ini polanya sama ya. Kita lanjut contoh di dalam Al-Qur'an ya. Karena kan ibu-ibu maunya langsung contoh. Oke. Ya'lamu dari apa? Dari alima. Kenapa ya'lamu? Kenapa enggak ya'lumu? Dari sononya, dari kamus. Untuk membuat kata pelengkap berangkat dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ya kan? Di mana contohnya dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lumin. Illa biqadarin ma'lumin. Ini yang pelajaran kita sekarang ma'lum nih. Ma'lumin. Ini pelajaran kita sekarang. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Dan kami di-unmute dulu ya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Ini dari kata maklum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami. Kami di sini maksudnya adalah Allah ya. Allah kadang-kadang menggunakan kalimat kata kami, bukan aku, bukan saya. Dan karena di situ Allah kan ada asisten-asisten yang pembantu di situ, maksudnya malaikat. Jadi di sisi Allah artinya di tempat Allah lah khazainuhu. Khazainuhu tempat menyimpan sesuatu. Jadi sesuatu udah ditentukan oleh Allah, disimpan di satu tempat. Misalnya rezeki atau umur manusia. Apapun itu, cobaan untuk manusia, kebahagiaan untuk manusia, itu semua sudah ada di khazainuhu. Di dalam tempat menyimpan sudah ditentukan oleh Allah. Kadar rezeki masing-masing manusia sudah ditentukan oleh Allah. Berapa umur manusia sudah ditetapkan oleh Allah. Allah simpan di situ. Berapa kadar hujan yang akan diturunkan ke bumi sudah diatur oleh Allah, sudah ada di khazinahnya. Sudah ada di tempat penyimpanannya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Ya. Maklumun ini arti yang diketahui. Kami tidak menurunkan melainkan dengan kadar. Kadar ini juga bahasa Indonesia. Bisa kita artikan dengan kadar tertentu. Dengan kadar yang telah diketahui. Siapa yang telah mengetahui? Allah. Dengan para asistennya, para malaikat. Kan yang menurunkan hujan nanti malaikat. Ya, makanya menggunakan kata kami di sini. Jadi kami, melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Tempat menyimpannya itu di sisi Allah. Ya Allah nanti perintahkan para malaikat untuk menurunkan hujan berapa banyak, di tempat mana, kapan. Itu Allah yang tentukan semuanya. Begitu juga dengan rezeki kita. Sudah ada di tempat menyimpannya. Allah wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lumin. Dan kami tidak menurunkannya apapun itu. Rezeki yang kesenangan, kesulitan, bencana, kemudian juga kemakmuran, semua Allah yang atur. Allah turunkan sedikit-sedikit sesuai kehendak Allah.
Nah, ini maknanya ma'lumin. Kenapa di sini maklumin? Contohnya maklumun. Ya, karena Bocor. Ada suara bocor, tolong di mute ya. ini kita pelajarin ya, supaya ingat pelajaran illa biqadarin ma'lumin. Qadarin ma'lumin, ada dua isim yang berurutan. Ada isim kembar, qadarin ma'lumin. Disisip ya. Qadar, kalau isim ikat. Iya. Isim kembar dengan tanda tanwin qadarin ma'lumin, ikat. Artinya kadar yang diketahui. Yang mengetahui kadarnya adalah Allah. Kalau di sini diartikan melainkan dengan ukuran yang tertentu. Bisa diartikan begitu, tapi yang dimaksud adalah dengan kadar yang sudah diketahui oleh Allah. Kita manusia belum mengetahui apa yang akan diturunkan Allah, apa yang akan diberikan kepada kita, baik nikmat ataupun cobaan, kesusahan dan lain sebagainya. Jadi maklum. Berapa sih? Di unmute aja dulu semua ya. Tolong di unmute. Di mute aja semua dulu. Co-host di mute aja semua dulu ya. Suka masuk suara-suara lain. Harusnya nulis. Assalamualaikum. Tolong ya semua di mute. Jangan ada suara lain yang masuk. Jadi Suara Bu Heli Suaranya ke mute juga. Apa Ustazah? ya, sudah ada. Iya, sudah. Sudah ya. Ya. Tolong yang lain di mute dulu ya. Ini kita belajar tentang maklumun. Kalau kita melihat kata-kata maklumun, kita sudah tahu asal usulnya. Akarnya dari mana? Di dalam Al-Quran contohnya illa biqadarin maklumin, kecuali dengan kadar yang telah diketahui oleh Allah. Jadi kan kalau ikat isim kembar ada tanwin, menerjemahkannya seperti apa? Sisipkan yang di antara dua kata tersebut. Qadarin maklumin, kadar diketahui, artinya kadar yang telah diketahui. Ini berlaku nih cara terjemah ikat di sini. Jadi maklum ini kenapa ini maklumin? Kenapa contoh di sini maklumun? Karena dia mengikut ke qadarin. Maklumin menjadi isim kembar dengan tanda tanwin yang mengartikannya kita sisipkan kata-kata yang di tengahnya. Jadi ini contoh maklumun. Kita lanjut. Maknanya tertentu itu kan sudah diketahui terjemahannya ya Ustazah. Tapi ini terjemahan bisa berbeda-beda ya. Setiap mungkin terjemah Al-Quran itu berbeda-beda dalam bahasa Indonesianya, tapi maksudnya tidak keluar dari situ. Di sini ukuran tertentu ya. Qadar itu ditulis ukuran. Memang dalam bahasa Indonesia boleh dikatakan ukuran. Tapi kalau kita terjemahkan kadar itu juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Kadarnya seberapa kan sudah menjadi bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab, dari qadar. Bahasa Indonesia menjadi kadar. Jadi kalau kita mau artikan sesuai dengan kata-kata yang di sini, kecuali dengan kadar yang diketahui oleh Allah. Itu pemahaman yang harus ada di pikiran kita. Kalau nanti terjemahannya ukuran yang tertentu, mungkin belum begitu masuk ke pemahaman kita. Ukuran yang tertentu seakan-akan bebas aja. Tapi kalau kadar yang telah ditentukan oleh Allah istilahnya, kita langsung nyambung. Oh ini hujan turun sekian banyak, ini kadarullah kan gitu ya biasanya. Ini dapat rezeki banyak, kadarullah. Dapat cobaan rezeki habis, kadarullah. Kadar. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi kenapa kita harus mengetahui akar kata ini supaya pemahaman kita pas dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Kita lanjut dulu contoh yang lain. Arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu. Dari mana ini arafa? Dari kamus. Dari mana ya'rifu? Dari kamus. Ini yang tidak boleh berubah-ubah yang dari kamus.
Bagaimana cara membuat kata pelengkap? Pertama kita cari kata kerja sekarang yang akan datang, bukan arafah. Kalau untuk pelaku tadi tuh, pelaku kita cukup tambahkan alif sesudah huruf pertama, arifun, ya kan? Orang yang arif. Ya'rifu, ini kita berangkatnya dari ya'rifu untuk membuat kata pelengkap. Langkahnya seperti apa? Pertama, ganti huruf ya dengan huruf mim. Jadi apa bacanya? Ma'rifu. Dari ya'rifu menjadi ma'rifu. Baik? Belum selesai. Lanjut langkah ketiga. Tambahkan waw sukun sebelum huruf terakhir. Huruf terakhirnya apa di sini? Huruf terakhirnya fu, huruf fa ini. Tambahkan waw sebelum huruf fa berarti kan? Jadi apa bacanya? Ma'riufu. Aduh susah sekali bacanya. Ma'riufu. Susah bacanya kalau kasrah ketemu dengan waw. Kasrah nggak mungkin ketemu dengan waw. Nggak ketemu kita di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam buku apapun. Yang baris kasrah itu ketemu dengan waw sukun. Makanya langkah keempat adalah dhammahkan harakat sebelum waw. Sebelum waw apa? Ro, ri nih. Ma'riufu, ri. Ya. Jadi harus kita ganti dengan dhammah menjadi ma'rufu. Udah mudah dibacanya. Udah mudah diucapkan. Ma'rufu. Ma'rufu. Ma'riufu susah. Harus diganti dengan dhammah yang sebelum huruf waw. Jadi ma'rufu. Apakah ini sudah selesai? Sudah menjadi isim? Belum. Untuk menjadi isim, maka baris terakhir harus kita tanwinkan menjadi dhammaten. Jadi bacanya ma'rufun. Ma'rufun. Jadi wakil presiden kita namanya siapa? Ma'ruf Amin ya. Ma'ruf nih dari kata-kata ini ma'rufun. Ma'ruf dari ya'rifu. Orang yang arif, orang yang mengetahui, orang yang bijaksana. Ma'ruf. Ya, baru tahu nih kalau kata-kata ma'ruf ini di Indonesia menjadi nama seseorang. Nah, kita pasti kenal semua nama Ma'ruf. Ya, wakil presiden Ma'ruf Amin. Jadi asalnya dari ya'rifu. Kita lanjut dulu, nanti mencatat bisa sambil bertanya. Ini rumusnya tanpa kata-kata seharusnya bisa menerangkannya masing-masing ya. Kita membuat kata pelengkap dari apa? Dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Pertama langkahnya, kita dulu kata kerja sekarang dan yang akan datang. Langkah pertama, langsung ini minta bantuan mentawai. Karena dia harus diganti dengan huruf mim. Huruf mim adanya di mana? Di mentawai, di huruf-huruf bantu yang 6 ini. Jadi mentawai ini adalah huruf-huruf bantu yang bisa masuk kemana aja. Bisa masuk kepada kata benda, bisa masuk kata kerja, bisa masuk kata sifat, bisa masuk mana aja. Yang 6 huruf ini. Yang kita singkat dengan mentawai. Sekarang kita ganti huruf ya dengan huruf mim menjadi ma'arifu. Dari ya'rifu menjadi ma'arifu. Ianya kita ganti dengan mim. Ma'arifu. Setelah itu apa lagi? Untuk kata pelengkap, kita harus tambahkan waw. Pinjam lagi dari mentawai. Ini waw kan ada nih di mentawai, di huruf-huruf bantu. Wawnya di mana diletakkan? Di huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir apa? Fu. Huruf terakhirnya fu. Jadi sebelum fu kita letakkan waw. Bacanya apa? Ma'riufu. Ma'riufu. Susah, orang Arab nggak bisa baca ma'riufu. Karena itu waw ini temannya adalah dhammah. Karena itu huruf sebelum waw harus kita ganti dengan
dhammah dari ma'rifu menjadi ma'rufu. Jadi ri ini kita ganti dengan ru. Dari ma'rifu menjadi ma'rufu. Belum selesai. Kita harus jadikan isim, harus ditambahkan ma'rufu ini belum selesai, ditambahkan dengan tanwin di akhirnya. Menjadi ma'rufun. Sudah menjadi bahasa Indonesia ma'ruf. Sudah ma'ruf. Sudah diketahui, sudah dikenal. Ma'rufun. Inilah langkah-langkahnya dari kata-kata ya'rifu ini menjadi ma'rufun. Ya silakan yang mau bertanya sambil mencatat. Mencatatnya dari sini dulu. Atau yang kedua aja. Gimana Bu Rina? Yang kedua Ustazah. Bu Rina gimana Bu Rina? Ya, dari yang kedua. Yang kedua aja ya. Nanti biar apa wordingnya bisa disebutkan sendiri ya kan? Nah, lebih baik ini. Nanti apa diterangkan sendiri. Kenapa jadi begini, jadi begini. Kenapa ada jadi mim? Karena minjam dari mentawai. Ya, dibuka pertanyaan sebelum lanjut sambil mencatat. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Lanjut. Dilanjut aja Ustazah. Lanjut ya. Mencatatnya kita tunggu. Mencatatnya berapa menit? Aku rela Sofia dari Sofia. Nama Sofia lebih keren dari itu. Kalau sampai kasih Sofia malah lebih keren kemana-mana dibanding Sofia. Jadi mute lagi Kohos. Kohos di mute lagi. Kalau sudah kita lanjut ya. Dilanjut aja Bu. Lanjut ya. Itu sama kan polanya seperti itu. Dari yang arifu jadi ma'rufun. Kita tahu langkah-langkahnya. Contoh dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Di sini yang menjadi poin kita adalah kata-kata ma'rufun, qaulun ma'rufun. Kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan hati, kata-kata yang menyejukkan jiwa. Itu namanya qaulun ma'rufun. Sesuatu yang baik itu disebutnya ma'ruf. Jadi di sini dalam ayat ini disebutkan perkataan yang baik, perkataan yang menyejukkan, yang mendamaikan, dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Coba, sedekah itu kan nilainya luar biasa ya, besar. Dan faedahnya sangat besar bagi orang yang bersedekah. Yang menerima juga, Masya Allah, akan sangat terbantu. Tapi di ayat ini disebutkan, sedekah yang diikuti atau diiringi dengan menyakitkan hati, itu tidak ada gunanya, seakan-akan begitu. Lebih baik sekedar mengucapkan kata-kata yang indah, daripada sedekah tapi menyakitkan hati yang menerima. Luar biasa aturan Islam ini, tahu sekali jiwa manusia. Manusia misalnya, Bapak Ibu kasih sedekah misalnya, ke tetangga, ke orang nggak mampu. Terus, tapi dikasih. Ya, tapi kemudian diucapkan kata-kata yang merendahkan dia, yang menyakitkan dia, yang menghina dia. Allah mengatakan, ini tidak ada gunanya. Di mute aja, mute. Di mute lagi ya, siapa co-host yang bisa mute? Jangan saya nggak termute kan? Nah, perkataan yang baik, yaitu yang menyenangkan hati, yang menyejukkan, yang memberikan ketenangan, itu lebih baik daripada memberikan sedekah tapi menyakiti hati orang yang menerima. Jangan kita berkata, saya udah banyak bersedekah, saya udah banyak berbuat amal, saya udah banyak memberi buat orang-orang miskin, orang-orang susah.
Tapi pas sampai di akhirat nggak ketemu apa-apa. Kenapa? Karena tangan kita memberi, mulut kita juga memberi dengan sesuatu yang menyakitkan hati orang yang menerima. Tapi karena dia terpaksa menerima, diterima sama dia walaupun merendahkan dia, menghina dia. Itu kalau nggak saya bantu tuh nggak makan misalnya istilahnya. Kalau nggak saya beliin baju, nggak pakai baju tuh, misalkan kayak gitu ya. Bahkan dengan sikap tubuh kita juga bisa menyakitkan orang yang menerima. Nah ini kita ingat, nanti di akhirat bisa-bisa apa yang kita sedekahkan, bisa-bisa nggak ketemu nanti di akhirat. Kalau kita bersedekah, tapi lisan kita, body language kita, bahasa tubuh kita menyakiti orang yang menerima. Lebih baik tidak bersedekah, jadi kita nggak berharap Allah akan kasih kita pahala banyak karena kita banyak bersedekah. Sampai di akhirat kita nggak ketemu apa-apa karena menyakiti orang yang menerima. Nah di sini ma'rufun artinya sangat luas ya. Ma'ruf ini artinya sangat luas, itu yang baik-baik, yang menyejukkan hati, yang menenangkan jiwa ya. Itu disebut ma'ruf dalam ajaran agama. Ini contohnya ada di dalam Al-Quran. Kita lanjut dulu supaya lancar membuat kata pelengkap dari kata jama'ah. Jama'ah ini dari mana? Dari kamus. Kata kerja masa lampau artinya telah mengumpulkan. Yajma'u kata kerja sekarang dan yang akan datang artinya akan mengumpulkan. Bagaimana membuat pelengkap? Kita membuat pelengkap dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Carilah kata kerja sekarang dan yang akan datang mulai dari yajma'u. Yajma'u dia pelengkap berikutnya apa? Ganti huruf ya dengan huruf mim menjadi majma'u. Setelah ya diganti dengan huruf mim menjadi majma'u. Kemudian yang ketiga, tambahkan waw sukun sebelum huruf terakhir. Huruf terakhir apa di sini? Huruf ain. Kita disuruh menambahkan waw sukun, berarti waw sukun sebelum ain, sesudah huruf mim, sesudah ma. Kita letakkan waw. Jadi majma'u. Majma'u. Susah bacanya majma'u. Kalau susah bacanya karena waw sukun susah kalau ketemu fathah. Maka dhammahkan harakat sebelum waw. Sebelum waw apa? Huruf mim. Harakatnya apa? Fathah. Maka yang fathah ini harus kita ganti dulu menjadi dhammah. Maka bunyinya menjadi majmu'u. Majmu'u. Sudah mudah diucapkan. Dari majma'u menjadi majmu'u. Belum selesai kita ini, belum menjadi isim. Yang terakhir, tanwinkan huruf terakhir, yaitu huruf u ini. U ini kan dhammahnya satu. Jadi harus kita tanwinkan menjadi dhammaten. Jadi bunyinya majmu'un. Majmu'un baru menjadi kata pelengkap. Langkah-langkahnya dari yajma'u, ditambah mim, ditambah waw sebelum huruf akhir, didomahkan sebelum waw, maka jadilah majmu'un dengan baris terakhirnya tanwin. Kita lihat rumusnya sama seperti yang tadi dari yajma'u. Apa langkah pertama untuk membuat kata pelengkap? Pertama kita ganti huruf ya dengan huruf mim. Kita bantuan mentawai, pinjam dulu huruf mim. Jadi majma'u, majma'u. Ya, karena sudah diganti dengan huruf mim. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya pinjam lagi dari mentawai huruf wawunya. Di mana diletakkan huruf wawunya? Letakkan sebelum huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir itu berarti sebelum letakkan waw sukun sebelum bunyinya menjadi majma'u. Majma'u. Susah orang Arab menyebut majma'u. Katanya waw itu temannya dhammah. Karena itu huruf sebelum waw harus diganti dengan dhammah.
yang ma fathah ini harus diganti dengan dhammah menjadi majma'u menjadi majmu'u. Sudah mudah diucapkan majmu'u. Kemudian majmu'u ini kita ganti dengan dhammah terakhir ini dengan dhammatain dengan tanwin menjadi majmu'un. Sudah mudah diucapkan. Majmu'un. Inilah langkah-langkahnya dari yajma'u menjadi majmu'un. Kita langsung dulu kepada ayatnya ya, contoh ayat dalam Al-Quran. Yajma'u menjadi majmu'un. Ustazah dicatat dulu saja yang barusan Ustazah. Ikutin dulu ini ya. Ya saya belum minta ibu-ibu, bapak-bapak untuk kasih masukan supaya dengar dulu pelajarannya. Tolong di mute dulu ya, co-host. Kita perhatikan dulu ini, jangan diputus dulu. Contoh di dalam Al-Quran, inna fi dzalika la'ayatan liman khafa azabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un. Dzalika yaumun majmu'un. Ketemu kita nih, kata-kata majmu'un seperti ini. Kebetulan barisnya juga di sini on, di sini juga on. Dari kata-kata yajma'u. Dzalika yaumun majmu'un. Dari yajma'u menjadi majmu'un. Dzalika yaumun majmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun mashhud. Yaumun mashhudun, yaumun mashhud. Di sini majmu'un. Asal dari majmu'un ini dari yajma'u. Kita lihat artinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan. Majmu'un dikumpulkan. Jamaah berkumpul. Jami'un orang yang mengumpulkan. Majmu'un yang dikumpulkan. Jadi yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Ini surat Hud ayat 103. Jadi nanti pada hari kiamat kan kita ada Yaum Majmu'un. Di sini disebut Yaum Majmu'un. Ada nama Yaum Mahsyar, padang mahsyar. Ya, Yaumul Hasyar. Hari di mana manusia dikumpulkan pada hari kiamat disebut juga Yaumun Majmu'un. Hari di mana manusia dikumpulkan. Dan semua makhluk juga menyaksikan. Maaf Ibu Rahmawati, bisa tolong Mute. Please mute ya. Yang belajar nggak usah bicara dulu. Yang belajar dengar dulu. Ya, sekarang telinganya dulu difungsikan. Nanti ada waktunya untuk bertanya, jadi tolong tidak berbicara. Jadi majmu'un di dalam surat Hud ayat 103 ini berasal dari yajma'u, yaitu mengumpulkan. Karena sudah bentuknya menjadi pelengkap, berarti dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan di. Jadi pasif ya, dikumpulkan. Diketahui. Tadi apa lagi? Diketahui, dikumpulkan. Itu semua yang bentuknya majmu'un ini mim di depan berarti itu kata pasif ya, kata pasif atau dia disebut juga dengan kata pelengkap. Kita sudah kenal, kita sudah minta bantuan mim berapa? Kemarin kita sudah minta bantuan mim untuk apa? Kita kemarin minta bantuan mim untuk pelaku transitif. Dari aslama yuslimu muslimun. Ingat, muslimun, mukhlisun, mu'ridun, muslihun, muflihun, musyrikun. Kalau mu awalnya berarti dia pelaku transitif. Kalau ma awalnya dan ada waw sukun sebelum huruf terakhir, berarti ini kata pelengkap.
Dari ma di awal aja kita sudah tahu, yang satu barisnya fathah, yang satu barisnya dhammah. Di situ kita sudah bisa membedakan mana yang pelaku, mana yang pelengkap. Jelas ya? Ini baru satu-satu masing-masing. Nanti kalau dicampur semuanya, kita juga harus bisa mengidentifikasi, oh ini yang transitif, ini yang intransitif, ini yang pelaku, ini yang pelengkap. Nanti sudah Ibu. Ya, kita lanjut dulu, waktunya tinggal sedikit. Ada contoh lagi, satu lagi, syahida yashhadu. Syahida yashhadu. Syahida artinya menyaksikan. Dia menyaksikan. Yashhadu sedang atau akan menyaksikan. Bagaimana cara membuat kata pelengkap dari syahida yashhadu? Kita ambil dari kata kerja masa sekarang dan atau yang akan datang, yaitu yashhadu. Yashhadu. Selalu yang dirubah itu huruf yang pertama. Karena huruf pertama ini asalnya kan nggak ada di syahida. Kan juga dia datang belakangan. Ya, asalnya syahida aja. Maka yang dirubah-rubah itu yang datang belakangan. Yaitu kita ganti dengan huruf mim. Jadi mashhadu. Menjadi mashhadu. Karena ianya diganti dengan mim menjadi mashhadu. Yang ketiga, tambahkan waw sukun sebelum huruf terakhir. Huruf terakhir di sini apa? Du. Dal barisnya dhammah du. Berarti kita tambahkan waw sukun sebelum du. Menjadi mashhaudu. Mashhaudu. Susah bacanya kalau mashhaudu. Orang Arab sulit membaca mashhaudu. Karena itu waw ini temannya yang paling dekat adalah dengan dhammah, maka ha ini yang barisnya fathah ini harus kita ganti dengan dhammah. Dhammahkan harakat sebelum waw, yaitu masyhudu. Sudah gampang bacanya. Sudah mudah. Masyhudu. Masyhudu. Belum selesai karena dia belum berbentuk isim. Untuk menjadikan dia isim, kita harus tanwinkan huruf terakhir. Jadi masyhudu, du ini ditanwinkan menjadi masyhudun. Masyhudun. Di sini kelihatan, ya, yang merah-merah ini huruf bantu. Yang asalnya yang hitam ini, barisnya syahida. Waw dan mim ini huruf tambahan untuk kata pelengkap. Kita lanjut dulu langsung karena waktu. Ini rumusannya, yang rumus saja yang ditulis ya, nanti waktunya kita pakai untuk mencatat rumus saja. Kita berangkat dari kata kerja masa sekarang dan yang akan datang, yaitu yashhadu. Langkah pertamanya apa? Untuk pelengkap. Ingat, untuk pelengkap, untuk nanti pelaku lain lagi, untuk kata perintah lain lagi. Untuk pelengkap, ianya kita ganti dengan kita minta bantuan ke mentawai, minta bantuan ke huruf-huruf bantu. Ini yang 6 ini yang baru masuk, yang baru bergabung. Yang 6 ini mim, nun, ta, alif, waw, ya. Ini adalah huruf-huruf bantu yang merubah kata-kata dalam pola-pola tertentu. Pada umumnya yang 6 ini. Ada juga yang lain tapi itu sedikit. Kita sekarang menguasai yang 6 ini dulu. Ya. Ini yang 6 ini mim, nun, ta, alif, waw, ya. Kita singkat supaya gampang mengingat 6 ini dengan mentawai. Berarti ada 6 huruf. 6 huruf inilah yang selalu membantu dalam membuat pola-pola kata. Huruf pertama ya, kita harus ganti dengan mim. Kita minta bantuan mentawai menjadi mashhadu. Ya, sudah kita ganti mim dengan dengan mim menjadi mashhadu. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kita pinjam lagi sama mentawai huruf waw. Kita sukunkan. Di mana diletakkan waw ini? Letakkan sebelum huruf yang terakhir.
Huruf terakhirnya apa? Du. Berarti dia kita letakkan sebelum du menjadi mashhaudu. Menjadi mashhaudu. Sulit dibacanya kalau fathah berjumpa dengan waw sukun. Karena itu fathah ini harus diganti dulu dengan dhammah menjadi mashhudu. Dari mashhaudu susah dibacanya, diganti hanya dengan dhammah mashhudu. Belum selesai mashhudu, kita harus tanwinkan huruf yang terakhir supaya menjadi isim. Karena salah satu tanda-tanda isim itu adalah tanwin. Maka huruf terakhir kita tanwinkan menjadi mashhudun. Artinya yang disaksikan. Syahidun yang menyaksikan. Mashhudun yang disaksikan. Yashadu pekerjaan sedang menyaksikan. Yashhadu syahidun mashhudun. Seorang saksi menyaksikan orang yang disaksikan. Ya, dari bahasa Arab bisa dibentuk sekian pola kata. Kita lanjut ke ayat dulu. Contoh dalam Al-Quran. Yashhadu mashhudun. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu mashhuda. Disaksikan oleh malaikat. Mashhuda. Jadi khusus salat subuh itu disebutkan. Ya, khusus salat subuh disebutkan bahwa salat subuh itu, dan ada juga yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran di waktu fajar itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Jadi disaksikan. Apa yang disaksikan? Salat subuhnya. Apa yang disaksikan oleh para malaikat? Bacaan Al-Qurannya. Jadi mashhud ini dari mana? Dari syahida yashhadu. Ya, tadi prosesnya dari yashhadu menjadi mashhudun. Lah, kok di sini mashhudun? Kenapa di sini mashhudan? Jadi kan kalau isim ini mashhud sampai mashhud tidak berubah untuk kata pelengkap. Tapi huruf yang terakhir ini bisa berubah jadi dun, jadi dan, jadi din. Ya, huruf yang terakhir saja yang bisa berubah kalau dia sudah masuk di dalam kalimat. Ya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ada faktor yang membuat dia menjadi fathatin. Ya, kalau ini kan tidak ada faktor apa-apa, dia mashhudun. Dia bisa menjadi mashhudan, bisa menjadi mashhudin. Tergantung posisinya di dalam kalimat. Jadi itulah contoh kata pelengkap, cara pembentukannya supaya kita mengerti maknanya. Kalau sudah ada mim fathah di awalnya, berarti diawali terjemahannya dengan kata-kata disaksikan, diketahui, dimaklumi. Ini dalam istilah-istilah grammar kaidah bahasa Arab juga gitu. Marfun, dirafakan. Majubun, dinasabkan. Maksurun, dikasrahkan. Itu semua dari mashhudun, ma'lumun, dari maf'ulun, ya. Dari pola maf'ulun. Berangkatnya dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Sedikit lagi. Wah, masih ada satu lagi nih. Ini mungkin nggak terlalu. Ini ba ya, ba'asa bukan ya. Ba'asa ya ba'asu. Mungkin ini agak cepat karena waktunya sudah dekat. Pertama dari kata ya ba'asu. Langkah pertamanya ganti ya dengan mim.
menjadi mab'atsu. Yang ketiga, tambahkan waw sukun sebelum huruf terakhir. Huruf terakhirnya apa? Su. Berarti waw sukunnya diletakkan sebelum su ini menjadi mab'ausu. Mab'ausu. Susah dibaca mab'ausu. Karena itu a ini fathah harus kita ganti dengan dhammah. Dhammahkan harakat sebelum waw menjadi mab'usu. Sudah gampang dibacanya. Mab'usu. Mab'usu. Belum selesai, belum menjadi isim, harus ditambahkan tanwin. Ya, tanwinkan huruf yang terakhir menjadi mab'usun, baru dia menjadi kata pelengkap. Mab'usun. Sama ya dengan model-model yang di atas tadi. Ini supaya lebih sering kita ketemunya. Ya, di sini rumusannya sama seperti yang tadi. Ya, ba'asu dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Yang pertama kita ganti ya dengan huruf mim. Minta tolong ke mentawai. Ya diganti dengan mim. Bacaan menjadi mab'asu. Mab'asu. Dari ya ba'asu menjadi mab'asu. Selanjutnya tambahkan waw sebelum huruf terakhir. Huruf terakhirnya su. Letakkan waw sebelum su. Menjadi mab'ausu. Mab'ausu. Selanjutnya dhammahkan huruf sebelum waw. Yang mab'ausu ini kita dhammahkan a-nya menjadi au, maka bunyinya menjadi mab'usu. Mab'usu. Belum selesai, belum jadi isim. Yang terakhir kita tanwinkan huruf yang terakhir yaitu yang su ini menjadi mab'usun. Mab'usun. Sama ya polanya dengan tadi udah beberapa contoh. Dan kita lihat ayatnya. Yab'asu mab'usu. Wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kan yang kamu beli. Kalau beli lagi baru kamu bayar. Please di mute ya. Pak Abdurrahman tolong di mute ya. Wala in qulta innakum mab'usun. Nah, ini ketemu nih mab'usun. Min ba'dil mauti la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Lihat mab'usun. Di sini mab'us. Di sini mab'usun. Contohnya mab'usun. Ada waw dan ada nun di akhirnya. Kemarin kita sudah memperkenalkan. Kalau ada waw dan nun di akhirnya berarti untuk jamak. Untuk orang banyak. Kalau mab'us satu saja. Tapi kalau mab'usun banyak rame. Kita lihat artinya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air. Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Lihat kata-kata mab'usun dimulai dengan kata-kata dibangkitkan. Yaumul Ba'as, hari manusia dibangkitkan dari dalam kubur, namanya Yaumul Ba'as pada hari kiamat nanti. Kalau orang kafir diceritakan tentang Yaumul Ba'as, hari di mana manusia mab'usun, manusia dibangkitkan. Kalau orang kafir bilang, in hadza illa sihrun mubin. Itu mah cuman sihir yang nyata, udah jelas-jelas sihir itu nggak mungkin. Itu menurut orang-orang kafir.
Jadi yang kita tekankan di sini adalah kata-kata mab'us. Mab'us diawali dengan kata kerja sekarang dan akan datang ya ba'atsu. Menjadi mab'us. Dalam contoh mab'usun ada waw dan nun menunjukkan bahwa ini adalah banyak orang yang akan dibangkitkan, bukan cuma satu. Ya, pada hari kiamat manusia dibangkitkan dari dalam kubur seluruhnya, bahkan bukan banyak, seluruh makhluk dibangkitkan dari dalam kubur. Sedikit lagi ini berbeda. Ini karena ada yang berbeda, ini harus diketahui. Contoh kata yaktubu, cara membuat kata pelengkap. Kata kamus itu kan ada fa'ala yaf'alu. Ada fa'ala yaf'ilu. Ada apa lagi? Fa'ala yaf'ulu. Ini Pak Marwan ketawa-ketawa kalau dengar itu, ini kayak anak TK belajar A, I, AU ya Pak Marwan ya. Ada AA, ada AI, ada AU. Kata bayak tubuh ini AU di sini. Kata bayak tubuh. Dia di sini berbeda dengan yang tadi. Pertama, cari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Jangan catat dulu, lihat di sini. Yak tubuh. Ini asalnya dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Langkah selanjutnya yaitu ganti dengan huruf mim ya. Ganti huruf ya dengan huruf mim menjadi maktubu. Maktubu. Setelah itu yang ketiga apa? Setelah maktubu tambahkan waw sukun sebelum huruf terakhir. Sebelum huruf terakhir apa? Huruf terakhir apa? Bu. Maka kita letakkan waw sebelum bu menjadi maktubu. Maktubu. Sudah bisa dibaca? Sudah mudah bacanya? Ya sudah, kalau gitu tinggal langsung tanwinkan huruf terakhir. Maktubun. Bisa di-mute dulu Ibu Lia. Sebentar, jangan bicara dulu ya. Sebentar ya. Waktunya soalnya udah habis. Jadi kalau sudah maktubu, kita tidak perlu robah lagi huruf yang sebelum waw ini karena dia udah dhammah. Barisnya udah dhammah. Jadi sudah tinggal langsung tanwinkan huruf terakhir. Maktubun. Kalau tadi kan ada 5 langkah. Karena sebelum waw ada yang barisnya fathah. Sebelum waw ada yang barisnya kasrah. Kan susah bacanya. Tapi kalau sebelum waw barisnya sudah dhammah, ya sudah langsung tinggal tanwinkan huruf terakhir. Jadi misal daraba, kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Yakhruju. Tinggal makhruj, ya kan? Jadi ro-nya itu tidak usah diganti-ganti lagi karena sudah berbaris dhammah. Kalau kata kerja sekarang yang akan datang ini sudah dhammah di huruf sebelum terakhir, maka langkahnya cukup 4 saja. Lanjut dengan rumusnya ya. Yaktubu tadi kita ganti ya dengan huruf mim, minta bantuan mentawai. Jadi maktubu. Setelah itu apa? Setelah maktubu, minta bantuan lagi ke waw. Waw sukun, di mana diletakkan huruf sebelum terakhir. Yaitu huruf terakhirnya bu, berarti sebelumnya. Jadi maktubu. Maktubu. Sudah bisa dibaca. Sudah gampang bacanya. Sudah mudah. Sudah. Berarti huruf sebelum waw ini tidak usah diapa-apain lagi. Karena barisnya sudah dhammah. Jadi sudah mudah dibaca, tinggal yang terakhir dari maktubu ini ditanwinkan huruf yang terakhir menjadi maktubun. Maka selesai. Di sini cuma ada 3 langkah untuk membuat kata pelengkap ya dari kata kerja yang Sekarang akan datang. Yang kata kerja sekarang yang akan datangnya itu dhammah. Fa'ala yaf'ulu. Termasuk fa'ula yaf'ulu. Kalau sudah yaktubu yaf'ulu, berarti langkahnya lebih singkat ketimbang yang tadi barisnya fathah atau kasrah. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini ada PR nih ya. Tapi nanti ini langsung PR. Lihat di sini dulu, perhatikan semuanya PR nih. Uraikanlah susunan kata yang sudah dipelajari. Yang diminta semua yang sudah dipelajari. Yang belum dipelajari nggak usah. Yang sudah dipelajari aja.
uraikanlah susunan kata yang sudah dipelajari. Ini dari ayat ini nih. Dan surat Al-Baqarah 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Dari ayat yang singkat ini, apakah dalam ayat itu ada ikat? Yang mana yang ikat? Tulis. Apakah dalam ayat itu ada ikal? Kalau ada ikal, tulis apa ayat-ayatnya. Apakah dalam ayat ini ada KM, kata majemuk? Saya ulang nih, buat yang baru ikut mungkin agak sulit ya karena kita pakai istilah-istilah singkatan, tapi nanti bisa dibantu sama teman yang udah lama. Apakah dalam ayat itu ada ikat? Ikat ini singkatan dari isim kembar ada tanwinnya. Ya. Isim kembar tandanya tanwin di ujungnya. Kalau ikal, isim kembar ada alif lam. Ya, ada isim berturut-turut, ada alif lamnya, dua-duanya ada alif lam. KM ini kata majemuk, dua kata mengandung satu makna. Kalau SKN ini susunan kata depan. Jadi ada kata depan di, kepada, tentang, misalkan itu namanya SKN, susunan kata depan. Dan juga SP, subjek predikat. Apakah di dalam ayat yang singkat ini ada ikat, ikal, KM, SKN, dan SP? Kalau ada, tuliskan. Ayatnya apa yang ikal, apa yang ikat, apa yang KM, apa yang SKN, dan kalau ada SP, tulis juga apa yang SP. Itu ya nanti akan saya share juga di materi. Jadi begitu, silakan. Kalau mau bertanya ini mungkin dua aja, jamnya sudah habis. Ada Ibu Leli sama Pak Mangku ya, dua ya. Baik, Ustazah. Bu Leli silakan. Silakan. Siapa duluan? Pak Mangku, Pak Mangku silakan Pak Mangku. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Jadi kalau dari formal yang kita pelajari hari ini itu kata pasif ya Ustazah ya. Jadi ya boleh dikatakan kata pasif ya. Ya, tapi di kata-kata yang ma'ruf pun tadi itu susah memasifkannya gimana Ustazah ya? Memasukkan kemana? Menerjemahnya menjadi kata pasif ma'rufun. Nah, dia yang dikenal, yang diketahui. Oh, dikenal. Tapi sebenarnya begitu Pak ya. Seharusnya kalau mau diterjemahkan secara sesuai dengan grammar bahasa Arab, ya kan? Qaulun ma'rufun, kata-kata yang maksudnya yang sudah ma'ruf, yang sudah tersebar maksudnya Pak. Nah ini juga di samping arti kita harus tahu penggunaan sehari-hari oleh orang Arab itu seperti apa. Di semua kata dalam semua bahasa pasti ada penggunaan yang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kayak suami-suami disuruh mempergauli istrinya bil ma'ruf, ya kan? Suruh memperlakukan istri bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu artinya apa? Dengan yang layak gitu. Cocok ketahui. Diketahui yang sudah diakui di dalam masyarakat. Jadi jangan sesuatu yang aneh yang lain gitu. Yang asal katanya di sini. Nanti makanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Iya Pak, silakan Pak. Yang bahasa Indonesia hanya yang baik itu maksudnya tadi dikenal atau di apa namanya? Kadang nggak ada pada katanya. Iya, ini Pak, ini yang paling penting nanti di dalam Al-Quran ini kan kita pengenalan dasar kata ya Pak ya. Nanti dalam pemakaiannya, ma'ruf kalau diartikan sesuai dengan kamus saja pasti sangat terbatas. Arifah itu kan tahu gitu Pak. Yang arifu tahu, mengetahui juga sama, tetapi beda standar nanti dengan ya'lamu. Mengetahui yang arifu dengan ya'lamu itu beda nanti pemahamannya. Nah, dalam bentuk yang mim di awalnya ini, yang maf'ul, maka arti sebenarnya harus memakai di. Cuma kadang-kadang nggak cocok dalam bahasa Indonesia. Sehingga dicari sepadanan yang kira-kira bisa dipahami. Kalau ma'ruf pun diartikan apa tadi? Perkataan yang baik ya. Yang baik. Nah, sebenarnya bukan itu. Oh, baik. Ya, nah sebenarnya ini kita jadi mengerti nih dengan belajar.
Iya, iya. Ma'ruf yang diartikan dan yang baik artinya perkataan yang diketahui sudah beredar dan sudah terbiasa di dalam masyarakat, ya kan, dan sudah menjadi tradisi dan budaya dan diakui itu baik, itu namanya ma'ruf. Jadi kalau kita cuma membaca terjemahan, oh yang baik, kan kita tahu baik sebahasa Indonesia segitu aja. Iya. Perkataan yang diberlakukan boleh juga, ya, yang mau diberlakukan di dalam masyarakat, yang sudah diakui oleh masyarakat secara keseluruhan, misalnya seperti itu boleh dimaknai dari kata-kata ma'ruf itu. Kalau ketemu dengan tadi yang baik aja nggak nyambung ya Pak ya, jauh sekali ya. Iya, Ustaz. Berarti kan harus memahami dulu maknanya. Jadi kadang-kadang kalau kita langsung melihat terjemahnya itu, ya kita cuma tahu itu artinya yang baik, sekedar yang baik saja. Tapi kalau kita mengetahui makna ma'ruf ini, maknanya luas. Baiknya itu seapa? Terima kasih, Ustaz. Sudah diterapkan dalam suatu masyarakat, misalnya mempergauli istri itu, belanjanya berapa, ya kan? Apa yang biasa misalnya masak itu udah ma'ruf istilahnya. Padahal kan perempuan nggak wajib masak ya. Tapi udah ma'ruf, udah biasa diberlakukan di dalam masyarakat. Jadi kira-kira seperti itu. Satu orang lagi ya, silakan Bu Leli. Terima kasih, Ustaz. Ya, Bu Leli. Saya udah ada pula yang ditanya tadi sama Bapak, mau menambahkan aja, memastikan kata-kata yang dari contoh yang tadi, yang Ustazah terangkan tadi, itu berasal dari kata kerja intransitif gitu ya, Ustazah? Yang mana, Bu? Kata-katanya contohnya apa? Yang tadi misalnya pakai yang dari KS yang kata kerjanya sedang dan akan datang, ya. Itu berasalnya dari kata kerja intransitif gitu ya, Saza? Nah, itu yang intransitif ya, berasal dari intransitif yang dasar kata, yang akar katanya 3 huruf. Iya. Iya, jadi itu semuanya kalau intransitif itu ada dalam kamus semuanya kan, Ustazah? Intransitif ada dalam kamus, ada juga transitif, ada juga dalam kamus. Nah, sekarang kita mempelajari yang dari intransitif menjadi transitif. Itu banyak digunakan di dalam Al-Quran. Gitu ya. Jadi kita ini memilih yang terbanyak digunakan dalam Al-Quran. Ada tidak kata-kata itu nggak semuanya intransitif, kemudian dijadikan transitif. Ada juga yang langsung transitif. Berarti yang tadi itu contoh dari intransitif ditambah mutu menjadi menjadi transitif gitu ya, Saza? Ya, jadi misalnya kita sekarang belajar dari intransitif ke transitif. Misalnya tadi contoh apa tadi aslama. Ya, aslama. Aslama itu kan transitif jadinya, Ibu. Transitif kan dari salima. Salima. Salima kan 3 huruf aja tuh. Ya. Dari salima itu tidak membutuhkan pelengkap. Ya, pelakunya salimun. Jadi dia selamat, dia damai. Itu salimun. Tapi kalau udah intransitif menjadi aslama. Pelakunya menjadi muslimun. Nah, di sini tuh ada perubahan yang terjadi, kemudian perubahan makna. Ini untuk seorang yang belajar Al-Quran harus tahu akar perubahan ini. Sehingga dia bisa merenungi makna itu. Nah, sebelum jauh, maka ini harus dipahami betul-betul sebelum kita nambah lagi dengan bentuk yang baru. Nanti misalnya hurufnya sama, nanti seperti yakhruju, ya, bisa dibaca yukhriju, bisa dibaca yukhraju. Udah 3 bacanya, hurufnya sama, 4 juga. Apalagi dengan alif nanti akhraja misalnya, bisa jadi akhruju, bisa jadi ukhruj, bisa jadi akhrij. Nah, kalau orang yang sudah belajar grammar, sudah belajar qawaid lugha Arabiyah, dia akan bisa memahami apa yang terkandung dalam Quran, maknanya tidak meleset. Gitu.
karena dia bisa berargumentasi. Oh, ini asal katanya ini, makanya maknanya jadi begini. Begitu Ibu ya. Menjadi pasif jadi ya Ustazah. Yang tadi yang kita pelajari ini pelengkap. Pelengkapnya. Pelengkap itu kan sesuatu yang dikenakan pekerjaan. Kan jadi pasif. Kalau pelaku itu dia yang melakukan, dia yang aktif. Ya. Jadi begitu pelajaran kita hari ini. Terima kasih Ustazah. Ya, Afwan. Ustazah boleh nanya satu lagi nggak Ustazah? Oh iya, silakan. Saya dia. Jadi tadi maf'ulun itu berarti maf'ul, jadi bisa maf'ul bihi, maf'ul hal begitu ya Ustazah? Sebentar ya. Sebentar Ibu ya. Saya mau keluar dari ini. Sebentar ya Bu. Oh ini tunggu sebentar. Ya. Iya Ibu, silakan tadi pertanyaannya apa Bu? Ya tadi kan maf'ulun itu kan jadinya pasif. Tapi itu kan juga termasuk dari maf'ul bihi dan maf'ul hal gitu kan termasuk begitu, Ustazah? Bisa dipakai. Iya, nanti dia kan katanya kata pasif Bu ya. Tapi belum tentu di dalam kalimat itu jadi pasif juga. Nah, contohnya ya nanti dalam posisinya dalam kalimat seperti ma'ruf itu tadi kan artinya diketahui, dimaklumi ya kan. Saya buat sebenarnya contoh-contoh itu, tapi kita emang fokuskan kepada satu dulu ya. Dia dalam bentuk katanya itu memang bentuk kata pasif, tapi nanti ketika diposisikan dalam kalimat tetap kita mengartikannya dengan di. Karena dia nanti bisa jadi kata sifat. Nah ini Bu, kata sifat bisa menjadi Mahmudun, bisa jadi nama orang. Mahmud, nama orang. Tapi Mahmud juga bisa berarti tingkah laku yang terpuji nantinya. Iya. Ya, jadi Mahmud itu kan tadi dari pelengkap ya. Pelengkap itu bisa jadi memang diartikan dengan di, pasif. Dia bisa menjadi Mahmud ketika jadi pelaku kan dia jadi aktif. Tapi polanya pola pelengkap. Jadi pola pelengkap ini nanti bisa berbentuk sifat. Iya. Ya kan? Al-waladu mahmudun misalnya. Anak itu terpuji tingkah lakunya. Nah, nanti kita bisa buktikan itu di dalam susunan kalimat. Tapi intinya kita maknai dulu itu dengan di. Berarti kata yang bentuknya pasif. Tapi dia nanti bisa menjadi predikat, bisa menjadi sifat. Iya. Ya, jadi maf'ul ya. Mungkin belum punya gambarannya, belum ada contohnya. Tapi kira-kira begitu keluasan makna nanti, maka kita berangkat dari akarnya dulu. Jadi ini termasuk maf'ul ya Ustazah? Iya, jadi nanti bisa hal, bisa bihi. Kan? Ada maf'ul, bisa hal, bihi, maf'ul ajli, maf'ul mutlak, step by step. Ya. Polanya dulu sekarang. Baik ya, terima kasih Ustazah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rina, masih ada Bu Rina? Ya, masih Ustazah. Masya Allah, Bu Rina masih bersama kita ini. Iya, terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga Allah memberi pemahaman buat kita semua. Karena waktu sudah menjelang azan maghrib, mari kita tutup kajian kelas kita dengan istighfar 3 kali dan membaca surah kafaratul majelis. Lagi terima kasih buat Bapak Ibu santri semuanya. Terima kasih.